Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatunisa Yusuf. Saya mahasiswa semester 7 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan hasil rangkuman saya atau hasil resume saya terkait presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2 tadi, di mana topik dari presentasi tadi adalah terkait ragam karya jurnalistik. Nah, kalau berbicara ragam berarti banyak dan tidak hanya satu. Nah, sejatinya hasil ataupun produk dari jurnalistik ini menurut Faiz Haris itu ada 7, di mana yang pertama itu ada surat kabar, tabloid, majalah, buletin, televisi, radio, dan juga media online. Nah, baiklah, berdasarkan presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2, mereka memaparkan bahwasanya ada 3 ragam ataupun ada 3 jenis dari hasil jurnalistik, di mana ketiga ini termasuk kepada media massa. Yang pertama itu ada media cetak, yang kedua ada media elektronik, dan yang ketiga ada media massa online. Nah, yang pertama saya akan membahas atau memberikan penjelasan terkait media cetak. Nah, seperti yang telah dijelaskan di minggu lalu, bahwasanya media cetak merupakan media yang berisi tentang informasi namun dalam bentuk cetak. Nah, contoh media cetak ini seperti tabloid, surat kabar, kemudian majalah, brosur, dan lain selebaran dan lain sebagainya. Nah, media cetak ini mempunyai syarat untuk konsumen ataupun khalayak yang ingin menjadi penerima dari media cetak ini. Syarat dari konsumen media cetak ini adalah tentunya yang pertama harus aktif dan juga melek huruf. Jadi orang-orang yang ingin mengkonsumsi media cetak tentunya harus paham huruf dan tidak boleh buta huruf. Nah, selanjutnya ada 6 ciri dari media cetak. Yang pertama, publisitas. Yang kedua ada periodisitas. Yang ketiga universitas atau beragam. Jadi maksudnya media cetak ini dapat diakses secara umum. Nah, yang selanjutnya itu ada aktual atau berita itu terkini gitu. Jadi berita cetak itu aktual atau terkini. Kemudian itu terdokumentasi atau dapat diarsipkan, dan yang terakhir adalah faktualitas. Jadi informasi ataupun berita yang ada di media cetak itu harus bersifat faktual dan nyata. Nah, yang kedua adalah media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan energi media elektronik adalah media yang menggunakan energi elektromagnetik bagi penggunanya untuk mengakses kabar. Nah, selanjutnya apa aja sih yang termasuk kepada media elektronik? Jadi media elektronik itu seperti radio, film, televisi, rekaman audio, dan juga video. Nah, yang terakhir adalah media massa online. Nah, media massa online ini adalah semua sarana komunikasi informasi yang terhubung dengan situs berita dengan internet. Nah, ada beberapa contoh dari media massa online yang pastinya udah sama-sama kita ketahui. Yang pertama ada situs berita online seperti kompas.com, kemudian CNN Indonesia, kemudian detik.com, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ada pada media massa online itu ada namanya situs pemerintah. Nah, kalau teman-teman sering baca berita pasti tahu situs pemerintah, contohnya adalah kemenkes.go.id atau kemendikbud.go.id. Nah, selanjutnya adalah situs yang ketiga itu situs perusahaan. Salah satu contoh perusahaan yang sangat familiar itu adalah telkomsel.co.id. Nah, selanjutnya situs yang keempat adalah situs e-commerce, di mana anak-anak muda sekarang sering menggunakan situs-situs pastinya untuk berbelanja online, mencari informasi terkait barang yang ingin dibeli. Contoh situs e-commerce yang bisa kita akses itu ada kayak Shopee, kemudian Lazada, Tokopedia, kemudian blibli.com, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah situs media sosial. Situs media sosial ini merupakan situs untuk kita saling interaksi sosial dengan orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kita juga bisa mendapatkan informasi dari media sosial ini. Contohnya adalah Instagram, Facebook, kemudian YouTube, dan sekarang ada juga TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Oh iya, yang harus tetap
diperhatikan ketika ingin membuat suatu media, maka tentunya harus memperhatikan kebenaran konten. Yang kedua itu dalam suatu berita, ketika kita ingin menjadi penulis berita lainnya, kita juga harus netral dan juga kita harus memperhatikan sasaran atau sarana edukasinya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.